Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhum Bapak Profesor Dr. Andi Abdurrahman, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti lazimnya kita sering melihat, kalau ada anak cucu Adam yang wafat, dia Islam maupun non-Muslim, ada 3 perkara yang mengantarnya. Dan kata Nabi, dari 3 perkara itu, 2 yang kembali, tinggallah 1 yang setia menemaninya masuk ke alam kubur. Apa kegerangan ketiga itu? Yang pertama, keluarga. Ketika kita wafat, keluarga pasti berduka dan ikut mengantar kita. Karib kerabat ikut mengantar kita. Tapi demi Allah, begitu masuk ke alam kubur, tidak satupun orang yang mau masuk menemani keluarganya. Nih ibu-ibu nih, ya besok-besok mati ibu, kita kira suami tak mau masuk. Saya kalau lihat perempuan meninggal suaminya, banyak sekali saya lihat istri yang berduka sampai pingsan. Sering sekali saya melihat ibu-ibu yang meninggal suaminya pingsan karena dukanya. Tapi sampai detik ini belum pernah saya melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada saya lihat. Yang banyak selesai, ya paling 2-3 bulan, mak bene sih. Jangankan masuk ke kubur, setia aja menunggu dia sampai duda sampai wafat, tidak. Jarang sekali kita dengar. Ya kan? Nah, yang kedua, yang mengantar kita, harta. Boy, mesuk mana nih orang parange? Mesuk ni otoe, mesuk mana nih motoroe, keluar semua. Nantara nih loki buru nantarlah kita ke kubur. Tapi demi Allah, begitu Bapak Ibu masuk ke dalam kubur, tidak ada PCD, tidak ada iPhone 12. Jangankan itu semua, kaos kaki saja yang robek tidak boleh kau pakai. Coba. Begitu orang meninggal, coba lihat, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Mulai yang paling terkenal se-Republik Indonesia sampai yang orang tidak kenal sama sekali. Begitu kau meninggal, kain kafan kau pakai. Tidak mentang-mentang kamu artis, tidak mentang-mentang kamu orang kaya, tidak mentang-mentang kamu pejabat. Begitu mati, kau pakai kain sutra. Tidak, kain kafan. Nah bilang orang di kampungku, kotong. Minyak-minyak. Minyak-minyak tahu apa kita pakai? Bulgari, bukan. Angelman, benia. Hugo Boss, bukan. Apa yang kita pakai? Kapur barus. Nih mukamu yang selalu kau hias. Nih kasih kuning, biru, coklat semuanya. Bulu mata palsu, mata biru palsu. Pantak gabus. Masuk kau di kubur. Tawana bitoe, bagiannya cacing. Dan riset menunjukkan paling lama 7 hari, bengkak habis sudah meledak kita pusat perut. Dan yang ketiga menemani kita amal.
Inilah yang setia, amal kebaikan, amal keburukan. Nah, Bapak Profesor almarhum wafat. Sudah kan kita lihat. Waktu meninggal, keluarga, karib kerabatnya anak-anaknya, karib kerabat beliau, sesama guru besar di kampus, sesama murid-murid beliau, ngantar. Begitu kita masuk di kubur, tidak ada yang mau masuk menemani kita. Jangankan itu, HP saja yang ada nama tak di grup, sudah langsung hapus orang, Pak. Takut dapat WhatsApp dari almarhum. Begitu masuk alam kubur, tidak ada yang menemani kita. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya merantau ke Malaysia, Tawau. Ternyata sampai di Tawau, tidak ada enaknya. Menderita saya kerja di sana. Kira-kira masih ada pilihan nggak? Ibu bapak, saya ke Malaysia merantau ternyata tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihannya? Pulang nggak di kampungku. Mau makan tidak makan, saya satu kampung, ada keluarga aku di situ. Saya dikirim sebagai PNS ke Papua. Tidak nyaman, tidak ada sinyal, terancam jiwa di sana, banyak binatang-binatang buas. Masih ada pilihan? Ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun dini, berhenti aja jadi pegawai, ada urusan apa? Tapi demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau lagi balik. Dan kalaupun balik kau dari kubur, lari semua satu kompleks. Bukan cuma satu kompleks, satu Makassar lari kalau kau balik lagi dari kubur. Nah, ketika masuk di kubur, seperti almarhum ini, dek nagagat tolokku. Dek nagagat baliko, kata Nabi. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Petumanan nih, putus semua amal-amalmu. Kecuali 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Kita tentu berharap anak almarhum ini. Saya yakin beliau sangat cerdik dalam mendidik anak-anak beliau. Sehingga insya Allah anak yang ditinggalkan anak yang soleh dan soleha. Tapi apabila anak yang ditinggalkan berjalan bersama perempuan yang bukan mahramnya, jalan semobil dengan bukan istrinya, demi Allah almarhum ikut mendapat siksaan. Bahasanya kalau dimakai, cini kunjo anakmu, ini apa? Itu hasil didikanmu, lihat kue. Maka kalau cinta kepada keluarga kita yang ada sudah wafat, ibu bapak kita yang sudah wafat, cara mencintai orang tua, kalau kau sayang orang tuamu, jangan buat maksiat. Begitu kau buat maksiat, bapak ibumu dapat hukumannya di akhirat. Suatu kali Rasulullah SAW menuju ke satu tempat. Begitu dalam perjalanan ke menuju tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman, kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Kira-kira kalau kita dari kompleks dosen Sunu, menuju ke Tamalan Ria Unhas, melewati Panaikang. Ketika lewat di Panaikang, Nabi bilang, "Maperiko, langkahkan kakimu dengan cepat." Seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Sampailah di tujuan, balik lagi dengan rute yang sama. Begitu melewati pemakaman, sahabat mempercepat lagi kakinya. Nabi bilang, "Ndak usah, santai mongko saja, biasa-biasa mau." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu pergi kita disuruh buru-buru. Ini tidak lagi, ada apa ya Rasul?" Nabi menjelaskan, "Andai saja kau diberi telinga seperti telingaku, kau dengar ini orang disiksa. Apa dia tidak sholat? Tidak. Apa dia tidak puasa? Tidak. Lalu ketika pulang, dia tidak disiksa lagi. Saya tidak betah waktu pergi, dia disiksa. Saya dengar dia disiksa waktu kita lewat. Saya tidak lama betah. Dekna lemuk nyawaku mangkalinge mete calla. Ndak betah saya mendengar dia lama disiksa. Maka saya mau jauh-jauh supaya saya tidak dengar." Nah, ketika pulang, tidak lagi. Dia terlindung dari azab kubur. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan Jibril, hentikan siksaannya itu orang tua. Tidak mungkin kusiksa bapaknya, sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru basmalah dia baca anaknya, bapaknya sudah lepas dari azab kubur. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku, terutama adik-adikku ini ahli waris, kalau ingat bapaknya, lihat baju di atas mobil, miripnya bajunya bapak. Begitu ingat, kirimkan Fatihah. Tidak mesti selesai sholat, tidak mesti di atas sajadah. Begitu kita lagi jalan, lihat, miripnya kacamatanya bapak, langsung kirimkan Fatihah. Jangan cuma ingat, tidak didoakan. Begitu kita lagi di rumah, makan nasi, kodong, Ina suka sekali bapak ini bakso, langsung kirimkan Fatihah.
Karena begitu Bapak Ibu bacakan Fatihah almarhum, azab kubur hilang. Anak yang soleh dan soleha, insya Allah menolong anak kita. Ibu bapak yang saya muliakan, terutama kita ini yang sudah tua-tua ini, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya kan? Mau lihat masa depan tak dikubur Bapak Ibu. Mau lihat lihat anak kita sekarang. Lihat anak ini kita sekarang Pak. Kalau Bapak mau lihat masa depan dikubur, lihat anak kita. Kalau malam Jumat kita intip dia di kabarnya, Masya Allah dia lagi baca Yasin. Harapan sudah itu Pak. Subuh-subuh bunyi pagar, kita intip dari dalam kamar. Siapa yang buka pagar? Ternyata anak bungsuku berburu-buru ke masjid ingin sholat jamaah subuh. Harapan sudah Pak. Meskipun dia cuma pegawai honor, meskipun dia cuma bensin-bensin botolan dia jual, harapan. Tapi demi Allah, biar anakmu punya rumah gedung, kaya, jabatan tinggi, sekolah berlapis, tapi tidak pernah kau lihat pegang Quran. Tidak pernah kau lihat diikut pengajian. Tidak pernah kau lihat dia berjamaah. Demi Allah, orang tua seperti ini bakal sial hidupnya. Dikubur. Maka, warisan, inventaris paling mahal, anak yang soleh dan soleha. Tidak usahlah terlalu bangga anak pintar bahasa Inggris kalau dia tidak tahu sholat jamaah. Kadang itu biasa bilang, tahu hebat nih itu anak Ustaz. Kenapa saya hebat ibu? Masih SD tahu pintar di bahasa Inggris. Banyaknya yang begitu. Masa banyak Ustaz? Pergi mako di Inggris. Itu anak-anak di Inggris masih SD pintar bahasa Inggris. Memangnya kalau mati nanti Pak, Bu, anak yang hebat bahasa Inggris berdoa. Oh my God, please help me my mother. Mak bahasa ogi matoi ko ogi mah, dek mama bahasa Melayu. Kan? Gak usah Bu hebat tahu Ustaz, pintar bahasa Korea. Apa hebatnya pintar bahasa Korea? Suruh beda bahasa Bugis itu orang Korea. Gak bisa juga toh. Jadi bahasa itu tergantung di mana dia tinggal. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum segalanya terlambat, lihat anak kita sekarang. Jangan sampai anak kita, auzubillah min zalik. Mau lihat anak-anak kita gambarannya sekarang. Mau lihat ibu? Ini adik-adik nih yang hadir sekarang. Model-model anak durhaka. Perisa bedek HP-mu. Perisa aku bedek HP-mu. Ada fotonya bapakmu di situ. Fotonya mamamu. Sangin foto artis BTS. Nak kenal kok. Ada mahasiswa aku saling ujian skripsi, ujian final test waktu belum COVID. Saya bilang adik-adik sekalian yang pegang HP, simpan HP-mu meja sudut kanan, nanti ku kerja sama di WhatsApp. Saya keliling lah. Tiba-tiba saya lihat ada cewek, cantik sekali, cakep sekali foto cowoknya, putih. Dalam hatiku, enggak serasinya ini. Saya tanya, Dek, cakep nah cowokmu? Dia bilang, Ustaz, enggak gaul, bukan cowokku ini. Siapa paling ini, Dek? Artis Korea. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, artis ini. Aku bilang, nak kenal kau, Dek? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Untuk apa paling kau simpan di situ? Hapus itu. Pasang fotonya bapakmu. Dia cari mikro dong. Tunggu dulu, Ustaz. Baru dia cari fotonya bapaknya. Dia buka-buka. Ini minta maaf, Ustaz. Tak hapus misalnya fotonya bapakku. Na'udzubillah min dzalik. Begini negara-negaranya anak-anak kita sekarang. Kalau bapaknya nasihati, Bu, bapak kolot, hitukan dulu. Jangan nak, tidak bagus perempuan keluar malam-malam. Nanti ada apa-apa nak, tidak bagus. Hitukan dulu, sekarang lagi Pak, milenial. Sekalinya cowoknya nasihati, terserah abang aja deh, aku ikut, pret, dongo, beleng-beleng. Ya, satu. Yang kedua, karena waktu yang terbatas. Yang kedua, yang bisa menolong alam kubur, apa? Harta yang telah kita sedekahkan. Sedekatun jariah. Nih ibu-ibu nih yang saya lihat nih yang cantik-cantik, yang banyak emas berliannya. Ibu-ibu, halo ibu. Kalau besok-besok ibu meninggal, siapa yang pakai itu cincin berlian, emas, kalung, gelang, siapa kira-kira yang pakai ibu? Siapa? Anak? Bukan. Siapa? Istri kedua. Kawin lagi suami tak. Nah dengar mama nece istriku, nah dengar ini ceramahku begini. Langsung kak tanya, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak, Ustaz kawin lagi. Saya bilang, jangankan kau meninggal dek, kau masih hidup saja, nah selalu kau mau berpikir kawin lagi. Coba. Daripada nak pakai istri kedua itu gelanta bu, sudahlah, investasi akhirat. Jangan makin pikir anak tak. Anak lentongi rezekinya.
Lebih baik kita investasi. Ayo, nak, itu ada sawahnya bapak di kampung. Kau sudah dewasa semua, kau sudah punya pekerjaan semua. Ya sudahlah, jual itu sawah, jadikan masjid untuk bapakmu. Atau anak yang hebat, dia musyawarah. Adik-adik sekalian, ini bapak sudah arwah. Ini ada tanahnya bapak, peninggalannya tidak sempat dinikmati, kasihan. Memang ini hak kita sebagai ahli waris. Tapi biarlah, sudah dididik ke bapak, sudah makin sekolahkan. Lebih baik ini tanahnya kita jual, jadikan masjid, biarlah bapak menikmati hasil jeripayanya. Harta yang telah disedekahkan. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita dalam kubur kelak adalah ilmu yang bermanfaat. Saya sangat yakin Profesor almarhum ini, Profesor Andi Abdurrahman, Mapangaja, insya Allah amal jariahnya cukup dengan ilmu yang bermanfaat. Ribuan anak mahasiswa yang beliau telah cetak. Selama ilmu-ilmu itu yang dipakai, insya Allah selama itu dapat kiriman pahala dari anak-anak mahasiswa atau anak-anak santrinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 hal inilah yang insya Allah akan menerangi alam kubur. Tapi demi Allah, biar dia rajin sedekah, dia punya anak yang soleh dan soleha, punya ilmu yang bermanfaat, berlapis-lapis orang nikmatinya. Tapi al-mutakhawilu bis-sholah, menganggap enteng sholat, demi Allah semua amalnya langsung dihapus di kubur, tidak ada gunanya. Karena password, barcode, nanti di kubur, yang pertama diperiksa adalah sholat. Begitu pengantar sudah pada balik, ya kata Nabi, bahkan langkah kaki orang yang terakhir mengantar kita, masih kedengaran, datang malaikat penanya kubur. Kalau orang baik agamanya meninggal, datang malaikat, tenang aja dia. Kenapa? Ada sholatnya yang akan melindungi. Tapi kalau tidak beres sholatnya, begitu datang malaikat, mulai panik. Kalau orang baik sholatnya, tidak tenang. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat berkata, mundur kau dasar. Waktu kau hidup, kau rajin pelihara saya. 5 waktu kau selalu menjaga saya. Sekarang saya jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Tahu. Hebatnya, barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Dia jawab lagi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat mungkar tambah kaget. Tahu anak kompleks dosen hasine, jahona tahu. Begitu itu. Akhirnya mungkar, dia bilang, kir, maju kau nakir. Dia bilang, kau saja mundur mungkar, apalagi saya ini wakil ji. Akhirnya apa? Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5, dia naik ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marrabuka? Dijawab Allahu Akbar. Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu kan bagaimana nikmatnya pengantin baru? Sampai dibilang, enaknya pengantin baru, cepat na pagi. Arsil tentu belum bisa cerita soal ini. Kan? Marabuka, siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Orang yang baik sholatnya. Tapi kalau yang tidak beres sholatnya, rasu-rasu, dia sholat paling hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Pas bangun dia bilang, aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbahnya, kau yang matiin roh. Begitu dia datang ditanya sama malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Itu kan gosip. Malaikat aja dia mau ajak debat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Kaget langsung dijawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung diblender. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya marrubuka, dijawab ketuhanan yang Maha Esa. Itu bangsa Indonesia yang Pancasilais tapi tidak beres sembayangnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Coba bayangkan orang sakit gigi, tidak ada enaknya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya.
Lalu Allah bertanya dalam Al-Quran, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman, Islam pencitraan. Kalau Ramadan, tobat aslinya baik lagi semua agamanya. Begitu selesai satu Syawal, hancur-hancur lagi. Apakah sama orang munafik dengan betul-betul berislam? La yasta'un, kata Allah. Tidak sama. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surga di dunia, insyaallah surga di akhirat kelak. Wa amal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, kami kembalikan kamu di neraka. Nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat terbatas, inilah saja tausiah kita. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang hadir, terima kasih atas undangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah dan wujud kecintaan kepada almarhum dan wujud persaudaraan kita kepada ahli waris yang berduka. Pada akhirnya mari kita menutup acara ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini menjadi penerang bagi alam kubur. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dilipat gandakan segala amal-amalnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Bapak Profesor Dr. Andi Abdurrahman Mapangaja. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang hadir di acara ini, terutama bagi mereka yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk berlangsungnya acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa almarhum yang kami taksiai malam ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, dan jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yauma yasturun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.